Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raki Ferdian dengan NIM 2206661210096, mahasiswa program studi informatika Universitas 11 April. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kesadaran Keamanan Cyber Pengguna Smartphone Melalui Kuesioner Menggunakan MCDA. Penelitian ini saya lakukan untuk mengetahui seberapa sadar para pengguna smartphone dalam menjaga keamanan data dan privasi mereka di era digital seperti sekarang. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital menjadikan smartphone sebagai alat utama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga penyimpanan data pribadi. Nah, sayangnya kemudahan ini juga disertai dengan risiko keamanan cyber. Banyak pengguna yang masih belum menyadari pentingnya perlindungan terhadap perangkat mereka dari serangan seperti phishing, malware, atau juga pencurian data. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, di penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan cyber pengguna smartphone dengan fokus pada 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Nah, saya menggunakan pendekatan multiple criteria decision analysis atau yang disebut juga dengan MCDA agar bisa memberikan hasil yang objektif dan terukur. Di penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif dengan metode survei. Data dikumpulkan dari 109 responden melalui kuesioner online menggunakan skala Likert. Masing-masing aspek memiliki bobot pengetahuan 0,4, sikap 0,3, dan perilaku 0,3. Kemudian dihitung menggunakan rumus MCDA. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengumpulkan data dari 109 responden aktif pengguna smartphone yang berasal dari berbagai latar belakang. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode MCDA atau Multiple Criteria Decision Analysis yang memungkinkan setiap aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku digabungkan menjadi satu skor komposit. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat histogram yang menggambarkan sebaran skor akhir di tingkat kesadaran cyber berdasarkan hasil pengolahan data dari 109 responden. Terlihat bahwa sebagian besar skor berkisar antara 3,5 hingga 4,5 yang artinya mayoritas responden berada di kategori sedang hingga tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa kesadaran pengguna terhadap keamanan digital cukup baik, meskipun tetap ada sebagian kecil yang masih berada di kategori rendah. Nah, yang selanjutnya, di gambar ini merupakan diagram lingkaran yang menunjukkan persentase jumlah responden berdasarkan kategori tingkat kesadaran. Sebanyak 61,47% responden berada di kategori sedang, 32,11% di kategori tinggi, dan hanya 6,42% di kategori rendah. Ini juga memperjelas bahwa meskipun kesadaran secara umum cukup baik, masih ada kelompok yang membutuhkan edukasi lebih lanjut mengenai keamanan cyber. Lalu ada analisis tiap aspek. Dalam penelitian ini, tingkat kesadaran keamanan cyber pengguna smartphone dianalisis melalui pendekatan MCDA yang mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Data ini diambil dari 109 responden dengan latar belakang beragam dan dihitung dengan skema pembobotan pengetahuan sebesar 0,4, sikap 0,3, dan perilaku 0,3. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pengguna berada pada tingkat kesadaran sedang. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun banyak pengguna memahami konsep dasar keamanan digital, tetapi masih ada kesenjangan antara pemahaman tersebut dan perilaku nyata mereka. Nah, pada gambar ini diagram batang yang menunjukkan nilai rata-rata dari sikap aspek keamanan cyber. Aspek pengetahuan mendapatkan skor tertinggi yaitu 3,91, lalu sikap sebesar 3,71, dan perilaku 3,45. Dan pada gambar ini menunjukkan hubungan antara korelasi antar 3 aspek kesadaran. Korelasi tertinggi terjadi antara sikap dan perilaku dengan nilai R sama dengan 0,85, kemudian pengetahuan dan sikap sebesar 0,74, serta pengetahuan dan perilaku sebesar 0,72.
yang artinya pengetahuan saja belum cukup untuk mendorong perilaku aman, harus dibarengi dengan sikap positif juga agar bisa benar-benar berpengaruh terhadap kebiasaan digital pengguna. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap 109 responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran keamanan cyber pengguna smartphone masih berada pada kategori sedang. Aspek pengetahuan menjadi yang paling menonjol, menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengguna sudah memahami pentingnya keamanan digital. Namun, aspek perilaku menunjukkan skor yang rendah, yang mengidentifikasi masih adanya kesenjangan antara pemahaman dan tindakan nyata dalam menjaga keamanan perangkat. Pendekatan MCDA ini juga dalam penelitian terbukti efektif untuk mengukur kesadaran cyber secara menyeluruh karena mampu mengintegrasikan ketiga aspek secara adil dan terukur. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi edukasi keamanan cyber yang lebih holistik, tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kebiasaan pengguna dalam penggunaan teknologi digital sehari-hari. Di era digital seperti saat ini, keamanan privasi menjadi semakin penting, mengingat banyaknya data pribadi yang disimpan dan diproses secara online. Nah, risiko terburuk dari keamanan privasi yang tidak terjaga adalah kehilangan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu. Nah, hati-hati. Jika informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor identitas pribadi, alamat, atau informasi medis jatuh ke tangan yang salah, maka orang yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian identitas, mengintai, penipuan, dan juga perampokan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bisa kita aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA untuk akun online yang mendukungnya. Dan yang kedua, jangan memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau nomor identitas pribadi ke situs web atau aplikasi yang tidak dipercaya. Nah, yang ketiga, jangan mudah percaya pada email atau pesan yang meminta informasi pribadi atau mengarahkan Anda ke situs yang tidak diketahui. Dan juga yang terakhir, kita hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman dan gunakan virtual private network. Baik, itu tadi penjelasan mengenai penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kesadaran Keamanan Cyber Pengguna Smartphone melalui kuesioner menggunakan MCDA. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kesadaran keamanan cyber. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.